Ada kejutan yang mengguncang, tekanan yang menyesakkan, dan kemarahan yang membara terutama dari satu sosok, Ratu Camilla. Berdasarkan informasi dari sumber senior, Pangeran William telah mulai mencabut berbagai hak istimewa yang selama ini dinikmati keluarga Camilla. Ini mencakup gelar seremonial, penyebutan resmi, status sosial, bahkan akses informal yang perlahan dibangun Camilla demi anak dan cucunya. Meski keluarga Camilla tak pernah menjadi bagian dari garis suksesi, kehadiran mereka dalam lingkaran istana semakin mencolok dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran inilah yang mengundang kecaman dari kaum tradisionalis dan diam-diam menimbulkan ketidaknyamanan bagi William dan Kate. Kini, semua itu mulai disingkirkan secara perlahan namun pasti. Langkah ini yang oleh sejumlah staf istana dijuluki sebagai riset monarki telah memicu gelombang perubahan di lingkungan kerajaan. Atas perintah langsung Pangeran William, istana mulai mencoret segala bentuk penghargaan kehormatan yang sebelumnya melekat pada keluarga Parker Bowles. Mulai dari pencabutan nama dalam daftar undangan resmi, penghapusan kursi kehormatan dalam acara kenegaraan, hingga pelarangan penyebutan nama mereka dalam komunikasi internal kerajaan. Secara formal, langkah ini disebut sebagai bagian dari penegakan kembali prinsip konstitusional yang ketat. Namun di balik bahasa birokratis itu, terkandung pesan yang tak bisa disalahartikan. Monarki diperuntukkan bagi mereka yang lahir dari garis darah kerajaan, bukan bagi mereka yang masuk melalui pernikahan apalagi untuk kerabat mereka. Ini bukan sekadar urusan cucu Camilla yang dilarang hadir dalam upacara resmi. Ini jauh lebih dalam dan simbolik dari itu. Warisan yang selama ini Camilla bangun secara perlahan melalui pengaruh, simbol, dan jaringan istana telah diputus dari akar mahkota. Walau gelar permaisuri masih disandangnya secara resmi, aura kekuasaan simbolik yang dulu menyertainya perlahan memudar. Dan waktu pengambilan keputusan ini terasa sangat tajam di tengah kondisi kesehatan Raja Charles yang terus memburuk, serta peran William yang kian dominan dalam tugas-tugas publik. Bagi publik, ini mungkin terlihat sebagai awal dari wajah baru monarki lebih ramping, lebih disiplin, dan menurut istana lebih terlindungi dari skandal dan konflik kepentingan. Tapi bagi Camilla, ini bukan sekadar restrukturisasi. Ini terasa seperti pengkhianatan. Di balik dinding tebal istana sedang bergulir sebuah pertempuran diam-diam yang bisa mengubah segalanya. Ini bukan semata persoalan gelar atau akses istana. Ini soal arah masa depan monarki itu sendiri. Camilla Parker Bowles telah lama memainkan permainan jangka panjang sebuah strategi yang nyaris tak terlihat namun konsisten. Ia bukanlah sosok yang dulu diperkirakan akan menjadi ratu, apalagi menjadi salah satu wanita paling berpengaruh dalam sejarah kerajaan. Dari wanita yang dicemooh publik, dijauhi oleh kaum tradisionalis, dan dituduh sebagai perusak pernikahan Charles dan Diana Camilla, justru berhasil bertahan. Lebih dari itu, ia mulai membentuk semacam dinasti kecil di orbit mahkota. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga demi keluarganya anak-anaknya, Tom Parker Bowles dan Laura Lopez, serta 5 cucunya. Meskipun mereka tak memiliki darah biru sedikit pun, perlahan namun pasti, mereka mulai menempati ruang-ruang istana. Kehadiran mereka makin terasa oleh para pengamat dan orang-orang di balik layar. Awalnya Tom dan Laura menjalani kehidupan yang relatif tersembunyi. Mereka tidak menonjol di media, tidak memiliki jabatan resmi, dan nyaris tak tercantum dalam catatan kerajaan. Namun, sejak pernikahan Camilla dengan Charles tahun 2005, dan terlebih lagi ketika citra publik Camilla mulai membaik pada dekade 2010-an, situasinya berubah. Mereka mulai mendapat undangan tertutup ke berbagai kediaman kerajaan, muncul di acara keluarga penting, dan bahkan sesekali hadir dalam perhelatan kenegaraan meski dari barisan belakang. Tanpa gelar formal, mereka tetap menikmati hak-hak istimewa yang hampir setara dengan bangsawan. Staf istana mulai merujuk mereka sebagai keluarga ratu. Nama mereka masuk dalam dokumen-dokumen internal, disebut dalam undangan resmi, bahkan tercantum dalam susunan acara protokoler kerajaan. Menurut seorang mantan staf istana, semua ini berkembang secara perlahan nyaris tak terasa. Tapi begitu keputusan pencabutan hak-hak itu diumumkan, reaksi Camilla sangat keras. Sumber-sumber internal menyebut ia diliputi kemarahan. Ia menangis terseduh-seduh, membentak staf, dan menyebut keputusan itu sebagai penghinaan publik yang telah dirancang. Seorang saksi bahkan mengaku mendengar Camilla berteriak, "Aku menghabiskan puluhan tahun memperjuangkan posisi ini dan sekarang dia menghapus aku dan keluargaku dalam sekejap."
Semua dimulai dari hal kecil nama yang tercantum dalam daftar undangan, posisi duduk yang sedikit lebih dekat dengan barisan utama di acara resmi. Tapi dalam sekejap, keluarga Camilla diperlakukan seolah mereka adalah bagian sejati dari inti kerajaan. Disitulah letak kecerdikan Camilla, strategi yang dibalut kesabaran, bukan ambisi yang terburu-buru. Ia tak pernah menuntut terlalu banyak dalam satu waktu. Sebaliknya, ia membentuk narasi perlahan tentang keluarga campuran yang layak mendapat tempat dalam versi baru dari monarki Inggris. Puncaknya datang saat momen paling simbolis, penobatan Raja Charles. Dalam sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak di istana, dua cucu Camilla Gus dan Louis Lopez serta keponakan mereka Freddie Parker Bowles ditunjuk sebagai halaman kehormatan. Gelar ini selama ini hanya diberikan kepada keturunan bangsawan atau anak laki-laki dari para duke. Bagi sebagian orang dalam istana, ini bukan sekadar penghormatan. Ini adalah deklarasi. Keluarga Camilla kini resmi berada di dalam lingkaran. Itu garis pemisah, ungkap salah satu anggota senior istana. Bukan lagi penghargaan personal, ini pernyataan politik. Beberapa laporan bahkan menyebut bahwa Camilla telah mulai mendorong agar cucu-cucunya diberikan gelar upacara bukan demi hak waris, tapi sebagai bentuk pengakuan simbolik yang memiliki makna besar. Camilla menginginkan warisan, bukan hanya sebagai permaisuri, tapi sebagai kepala dari sebuah keluarga yang kelak akan diingat sebagai bagian dari sejarah monarki. Maka dimulailah kampanye senyap yang penuh perhitungan. Fotografer kerajaan diberi arahan untuk lebih sering menyorot cucu-cucunya dalam acara publik. Tim humas secara halus didorong menyebut nama mereka dalam briefing resmi. Sejumlah staf istana bahkan mulai melontarkan candaan dengan nada gugup bahwa monarki sedang perlahan berubah bentuk. Muncul wacana tak resmi, dinasti ganda. Di satu sisi, keluarga Windsor sebagai garis darah kerajaan. Di sisi lain, keluarga Parker Bowles yang mulai menancapkan pengaruh lewat hubungan, bukan silsilah. Tapi tidak semua orang menyambutnya dengan lapang dada. Pangeran William, khususnya, mulai menunjukkan kegelisahan. Sumber dalam istana menyebut bahwa Charles sendiri mulai merasa tidak nyaman dengan langkah-langkah Camilla. Bahwa ia mungkin telah menyalahgunakan posisinya sebagai ratu untuk mengaburkan batas antara urusan kerajaan dan kepentingan pribadi. Bagi William, gagasan bahwa anak-anak tanpa darah kerajaan perlahan diposisikan sebagai figur penting dalam keluarga kerajaan adalah sesuatu yang sulit diterima. Putri Kate, menurut sumber dalam istana, turut merasakan kegelisahan yang sama. Baik ia maupun William selalu menganut visi monarki yang ramping, monarki yang dibangun atas dasar kewajiban, bukan karena kedekatan pribadi. Bagi mereka, ini bukan soal gelar atau posisi, kata seorang sumber, tetapi tentang menjaga kemurnian mahkota. Namun, Camilla tampaknya belum menyerah. Diam-diam, ia terus memperjuangkan agar cucu-cucunya mendapat tempat resmi dalam struktur kerajaan, terlibat dalam acara kenegaraan, dianugerahi gelar kehormatan, bahkan dilaporkan mengajukan permintaan untuk rumah besar baru di wilayah kerajaan. Meski semua permintaan itu ditolak secara halus atau tak ditanggapi, banyak yang merasa sebuah badai tengah mendekat. Karena sementara Camilla memperluas pengaruh bagi keluarganya, Pangeran William mulai melangkah diam-diam menyusun rencana untuk mengembalikan istana sepenuhnya ke tangan keluarga Windsor. Apa yang dulu hanya dianggap kedekatan personal, kini dipandang sebagai ancaman tersembunyi upaya lembut, namun sistematis untuk mengaburkan batas kekuasaan. Dan William, sebagai pewaris tahta, tak lagi bersedia untuk tinggal diam. Selama bertahun-tahun, William memilih untuk tidak bereaksi. Ia menyaksikan perubahan wajah monarki menjadi sesuatu yang asing, penuh beban politik, kabur garis warisannya, dan terlalu banyak ruang untuk relasi sosial yang tak berakar pada darah kerajaan. Ia tetap menjaga citra publiknya seorang anak yang berbakti, seorang pangeran yang sopan. Namun di balik layar, ia tengah menyiapkan perubahan besar. Sebuah revolusi sunyi. Ia membayangkan monarki yang lebih ramping, lebih murni, dan lebih setia pada warisan keluarga Windsor. Dan menurut orang-orang terdekatnya, ini bukan soal ego pribadi. Ini adalah soal tanggung jawab. Prinsip yang ia pegang teguh, mahkota harus terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang bersifat emosional, dari skandal yang berakar pada hubungan yang tidak resmi, dan dari penyusupan yang berasal dari luar darah bangsawan. Ia menghormati cinta ayahnya kepada Camilla itu tidak diragukan. Tapi William memahami satu hal penting yang tak bisa ditawar. Cinta tidak bisa menggantikan garis keturunan.
Di balik segala langkahnya, William menjunjung satu prinsip yang tak tergoyahkan. Hanya mereka yang lahir dari darah kerajaan yang pantas mewakili mahkota. Tidak ada tempat untuk gelar kehormatan bagi keluarga menantu. Tidak ada peran simbolik bagi anak-anak yang tak berasal dari garis resmi. Dan dalam visi William, kerajaan akan kembali pada bentuk yang seharusnya. Kini tak ada lagi ruang untuk ambiguitas. Mahkota dalam pandangan William harus berdiri kokoh di atas segala bentuk kepentingan pribadi, loyalitas emosional, atau politik keluarga. Dan kali ini, ia benar-benar serius. Menurut sumber dalam istana, William sudah lama mencermati penurunan dukungan publik terhadap kemewahan yang mengelilingi monarki. Ia membaca laporan-laporan survei, mengikuti opini media, dan melihat langsung reaksi rakyat ketika uang negara digunakan untuk mendanai anggota keluarga jauh yang tak memiliki peran konstitusional yang jelas. Bagi William, hanya ada tempat bagi tokoh-tokoh inti, raja atau ratu yang berdaulat, pewaris tahta, dan anggota keluarga yang benar-benar menjalankan tugas resmi, tidak lebih, tidak kurang. Dan semakin besar tekanan publik, semakin cepat ia bergerak. Langkah awalnya dimulai secara senyap dari dalam istana. Memo internal beredar merevisi daftar protokol upacara, menyempurnakan struktur tanggung jawab publik, dan menghapus nama-nama yang tak berasal dari garis keturunan langsung. Setelah itu barulah langkah-langkah eksternal dilakukan. Dalam setiap acara penting, hanya keluarga inti yang diperlihatkan di garis depan. Kerabat jauh secara bertahap disingkirkan dari sorotan. Dan yang paling menuai perhatian, gelar kehormatan cucu-cucu Camilla mulai dicabut secara perlahan. Namun ini bukan soal balas dendam, ini soal arah dan ketegasan. William, menurut salah satu penasihat seniornya, pernah berkata, "Publik harus tahu siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya berdiri di samping." Bagi sebagian kalangan, pendekatan William mungkin tampak kejam. Tapi baginya, ini adalah harga yang harus dibayar demi menjaga eksistensi monarki di zaman yang kian keras. Ia percaya bahwa mahkota harus mencerminkan kejelasan, bukan sekadar rasa kasih dalam bentuk penghiburan keluarga. Jika kerajaan ingin bertahan dalam era yang syarat skandal, keraguan publik, dan sorotan tak kenal ampun dari media sosial, maka identitasnya harus tak tergoyahkan dan itu berarti membuat keputusan yang berat. Keputusan-keputusan yang selama ini dihindari oleh ayahnya. Raja Charles, meskipun dihormati atas kebijaksanaannya, dikenal sebagai pemimpin yang mengedepankan perasaan. Ia menjaga hubungan lama, memberi tempat simbolis pada orang-orang dekatnya, dan cenderung menghindari konflik demi keharmonisan keluarga. Namun William, ia berbeda. Ia adalah pewaris tahta yang berpikir jauh ke depan, bertindak dengan pola pikir abad ke-21, dan semakin teguh dalam mengambil keputusan berani. Bagi William, tidak ada ruang untuk sentimentalitas jika hal itu mengancam masa depan institusi. Dan tidak ada contoh yang lebih mencolok daripada sikapnya terhadap keluarga Camilla. Tak peduli seberapa lama Camilla telah menyandang mahkota, bagi William, ia tetap seorang permaisuri bukan pemimpin keluarga kerajaan, apalagi tokoh sentral dalam dinasti. Sedangkan anak-anak dan cucu-cucunya, dalam pandangan William, mereka hanyalah warga biasa. Ini bukan serangan pribadi terhadap Camilla, melainkan perlawanan terhadap sistem yang selama ini membuka pintu istana bagi mereka yang hanya masuk lewat hubungan emosional, bukan darah bangsawan. William tak berniat memimpin sebuah istana yang dipenuhi oleh drama pribadi dan nostalgia masa lalu. Ia ingin membangun ulang monarki lebih bersih, lebih kredibel, dan lebih ramping. Sebuah institusi yang berdiri hanya di atas dua pilar, darah dan kewajiban. Dan bagi Camilla, ini adalah tamparan yang menyakitkan. Tapi bagi William, ini adalah awal dari penyelamatan monarki untuk masa depan, untuk generasinya. Ketika kabar itu sampai ke Clarence House, suasana berubah dalam hitungan detik. Seorang staf menggambarkan suasananya bak letusan gunung berapi yang meluluhlantakkan keheningan. Keindahan interior rumah, ketenangan yang biasanya menyelimuti taman-taman Camilla semuanya lenyap oleh luapan amarah dan keterkejutan. Ledakan emosi seperti ini jarang keluar dari dinding istana. Namun kali ini berbeda. Orang-orang dekat Camilla menyebut momen itu sebagai salah satu yang paling menggetarkan. Saat ia mendengar bahwa Pangeran William secara resmi telah mengeluarkan perintah pencabutan semua hak istimewa, akses upacara,
dan penghormatan simbolik yang selama ini dinikmati oleh anak dan cucunya Camilla meledak dalam kemarahan. Ia dilaporkan membentak staf, menuntut penjelasan, meminta daftar nama pelaku, dan mendesak agar keputusan itu dibatalkan. Siapa dia berani melakukan ini padaku? Setelah semua yang kukorbankan, setelah semua yang kuberikan, ia hapus keluargaku begitu saja, yang membuat luka itu makin dalam bukan hanya isinya. Tak ada percakapan pribadi, tak ada sapaan hangat atau penjelasan dari William. Hanya memo dingin dari istana dikirim dengan nada administratif. Begitu Camilla menerima kabar itu, ia dilaporkan tidak mampu menenangkan diri selama berjam-jam. 2 agenda resmi dibatalkan. Ia menolak makan, memerintahkan staf untuk mengosongkan seluruh jadwalnya tanpa batas waktu. Ini adalah kemunduran yang tidak diumumkan secara publik, tetapi getarannya mengguncang hingga ke dalam tembok istana. Menurut seorang anggota senior istana, hari itu Camilla nyaris tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya berjalan mondar-mandir, bergumam pelan, dan menangis nyaris tanpa henti. Kalimat yang terus ia ulang pada dirinya sendiri terdengar memilukan. Dia sedang mencoba menghapusku. Sumber yang dekat dengannya menyebut, bagi Camilla, ini bukan lagi soal struktur kerajaan. Ini terasa sangat pribadi. Ia percaya keputusan William bukan sekadar manuver kebijakan. Ini adalah warisan dendam Diana yang kini hidup melalui tangan putranya. Dalam percakapan dengan seorang teman dekat, Camilla disebut mengatakan, bahkan setelah aku membuktikan bahwa aku pantas berada di sini, dia masih tidak mengizinkanku hidup dengan tenang. Dan disitulah muncul tuduhan paling mengejutkan. Camilla menuding William tidak menghormati pernikahan ayahnya sendiri. Ia bahkan menyebut Kate Middleton sebagai sosok yang berpura-pura ramah, namun diam-diam menusukkan pisau. Menurut sumber istana, hubungan antara Camilla dan Kate yang selama ini digambarkan sebagai sopan namun berjarak, kini membeku sepenuhnya. Dalam sebuah acara kerajaan baru-baru ini, Camilla bahkan dilaporkan menolak untuk melakukan kontak mata dengan Kate. Hanya satu anggukan dingin, baik di depan publik maupun di balik layar. Pesannya jelas, kau diam saja saat semua ini terjadi. Bahkan Raja Charles yang selama ini berusaha menjadi penengah dalam setiap konflik keluarga kali ini tampak kehilangan kendali. Dalam pertemuan tertutup yang diliputi ketegangan, seorang asisten mendengar Camilla berteriak, "Putramu telah mempermalukanku di depan seluruh negeri dan kau biarkan dia lolos begitu saja?" Charles, terjepit di antara kesetiaan pada istrinya dan kekuasaan yang kini semakin nyata di tangan William, hanya terdiam. Ia tak menjawab. Dan bagi Camilla, diamnya Charles justru terasa lebih menyakitkan dibanding keputusan itu sendiri. Yang ia butuhkan adalah pembelaan, tapi yang datang hanya kesunyian. Dia tahu William kini terlalu kuat, ujar seorang staf istana. Tapi mungkin baru kali ini dia benar-benar menyadari bahwa bahkan Charles pun tak bisa lagi menghentikannya. Ada keterkejutan, tekanan, dan amarah yang membara. Dan semua itu paling kentara berasal dari satu sosok, Ratu Camilla. Dari informasi seorang pejabat tinggi kerajaan, Pangeran William secara resmi mulai mencabut hak-hak istimewa yang selama ini dinikmati oleh keluarga Camilla, mulai dari gelar seremonial, penyebutan resmi, status sosial, hingga akses informal yang telah perlahan dibangun untuk anak-anak dan cucunya. Padahal, meski keluarga Camilla tak pernah termasuk dalam garis suksesi kerajaan, eksistensi mereka semakin terasa dalam lingkaran istana selama beberapa tahun terakhir. Hal ini mengundang keresahan di kalangan tradisionalis, serta membuat William dan Kate merasa tak nyaman. Kini, semua itu perlahan-lahan sedang dihapus. William adalah pewaris tahta dengan visi yang jelas, modern dalam pendekatan, tegas dalam tindakan. Ia tidak ingin monarki ini dikendalikan oleh perasaan. Dan tidak ada contoh lebih nyata dari prinsip itu selain keputusan terhadap keluarga Camilla. Bagi William, Camilla tetap seorang permaisuri, bukan pusat kekuasaan kerajaan. Dan keluarganya bukan bagian dari institusi. Ini bukan soal benci pribadi, melainkan soal garis batas bahwa kedekatan emosional tak seharusnya mendikte struktur kekuasaan. Ia tak ingin sebuah istana yang digerakkan oleh nostalgia. William ingin monarki yang bersih, sah, dan sederhana berdiri di atas darah kerajaan dan tanggung jawab.
Keputusan ini menghantam Camilla seperti badai. Namun bagi William, inilah langkah pertama untuk menyelamatkan tahta agar tetap relevan bagi masa depan. Kabar tersebut meledak di Clarence House seperti letusan gunung berapi. Semua ketenangan, semua estetika rumah yang Camilla bangun hancur dalam sekejap. Ia dilaporkan membatalkan acara, menolak makan, dan memerintahkan staf mengosongkan jadwalnya tanpa batas waktu. Hari itu, istana diliputi keheningan yang mencekam, namun emosinya begitu kuat hingga terasa seperti dentuman. Camilla tak berkata banyak hari itu. Ia hanya berjalan bolak-balik, menangis, dan terus mengulang satu kalimat, "Dia sedang mencoba menghapusku." Bagi Camilla, ini bukan sekadar struktur kerajaan. Ini terasa personal, seolah dendam Diana hidup kembali dalam keputusan putranya. Camilla bahkan berkata kepada sahabat dekatnya, "Bahkan setelah semua yang aku korbankan, ia tetap tidak menganggapku pantas berada di sini." Dan dalam salah satu pernyataan paling tajam, ia menyebut Pangeran William telah merusak martabat pernikahan ayahnya sendiri.